Kembali lagi bersama kami dengan kelompok 2. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar kami yaitu laporan komprehensif. Dan laporan komprehensif ini kami bakal menjelaskan tentang apa-apa saja sih yang bakal kita analisis, yaitu mulai dari matriks ya. Matriks 3x3, 4x4, dan dari ada 4 ini, yaitu 5 bagian struktur laporan, analisis matriks 3x3, tantangan matriks 4x4, dan analisis dan refleksi dari matriks 3x3 dan 4x4 dengan dosen pengampu kami, yaitu Pak Gerald Untirta Pratama, Eskom Mkom. Jadi sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, kita bakal mendengar pendahuluan dari rekan saya. Terima kasih. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis aplikasi matriks dalam konteks praktis. Yang kedua, memahami perbedaan kompleksitas antara matriks 3x3 dan 4x4. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman mendalam tentang operasi vektor. Metode penelitian. Pertama, pendekatan analisis komprehensif berbasis OBE. Kedua, studi kasus dengan implementasi praktis. Ketiga, evaluasi kinerja dengan efisiensi algoritma. Objektif laporan. Pertama, ada menyajikan struktur analisis yang sistematis. Kedua, mengidentifikasi tantangan dalam implementasi. Ketiga, memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Data dan sistem persamaan dalam ruang 3 dimensi. Struktur matriks 3x3 yaitu matriks A, ini dimisalkan sebagai matriks A berordo 3x3, tersusun pada bilangan persegi yang terdiri dari 3 baris. Ini 3 baris. Ini baris-barisnya. Dan 3 kolom vertikal. Ini 3 kolom vertikal. Sehingga memiliki total 9 elemen. 9 elemen yaitu A1, A12, A13 sampai A33. Dan operasi fundamental penjumlahan perkalian inverse. Ini keterangannya yaitu penjumlahan, pengurangan elemen yang berposisinya penyesuaian, perkalian, mengalihkan elemen baris matriks pertama dengan elemen kolom matriks kedua, kemudian dijumlahkan. Inverse ini unik, dan jika dikalikan dengan matriks A akan menghasilkan matriks identitas itu sendiri. Dan dilanjut nomor 3, determinan sebagai ukuran volume transformasi. Itu determinan A adalah nilai skalar yang dihitung dari elemen matriks persegi. Baru kita lanjut ke kerangka teori. 1. Transformasi linier dalam ruang 3 dimensi. Matriks 3x3 adalah inti dari transformasi linear seperti rotasi, skalarasi, atau pergeseran dalam ruang 3 dimensi. Mekanismenya yaitu mengkalikan matriks transformasi A dengan vektor X. Vektor X bisa kita contohkan yaitu X, Z, Y. Akan menghasilkan vektor terbaru yaitu X. Dilanjut yang kedua, sistem persamaan linier atau yang biasa disingkat SPL dengan 3 variabel. Itu matriks 3x3 digunakan untuk mempresentasikan dan menyelesaikan sistem yang terdiri dari 3 persamaan linier dan 3 persamaan variabel. Lanjut yang ketiga, nilai eigen dan vektor eigen. Nilai eigen adalah terjemahan
literal dari nilai eigens, dan faktor eigen adalah terjemahan linear faktor eigens yang dapat didefinisikan contoh dari eigens itu. Nilai eigens ini dia lambangnya teman-teman. Vektor eigens ini lambangnya teman-teman, adalah persamaan yang memenuhi persamaan. Jadi di sini terdapat contoh mencari determinan dari matriks 3x3 menggunakan metode OBE. Cara yang pertama adalah kita harus membuat angka di A21, A31, dan A32 menjadi angka 0. Kemudian nanti kita mengkalikan dari A1, 1, B22, dan C33 kita kalikan, maka hasilnya itu adalah determinannya. Jadi cara yang pertama itu kita bisa mengurangi atau menjumlahkan dari baris satu ke baris yang lainnya. Di sini langsung masuk ke caranya atau penjumlahannya. Yang pertama, kita mengambil baris kedua yaitu 1, 3, dan min 7. Kemudian kita tambahkan dengan 1/2 dikali dari baris pertama yaitu min 2, 4, dan min 5. Kita masukkan dulu di sini angkanya dari baris kedua yaitu 1, 3, dan min 7. Kemudian kita kalikan 1/2 dengan baris yang pertama, maka hasilnya akan menjadi min 1, 2, dan min 2,5. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 0, 5, min 9,5. Kita masukkan ke dalam matriksnya lagi. Kemudian kita ingin di bagian C32 itu menjadi angka 0. Caranya adalah kita menggunakan baris ketiga dikurangi dengan 1/2 dari baris pertama. Kita masukkan angka yang terdapat di baris ketiga yaitu min 1, 4, dan min 8. Kemudian kita kurangi dengan angka di baris pertama yang sudah kita kalikan dengan 1/2. Hasilnya yaitu min 1, 2, dan min 2,5. Hasil dari pengurangannya yaitu 0, 2, dan min 5,5. Kemudian kita masukkan ke dalam matriksnya. Kemudian kita mencari supaya C32 menjadi angka 0 juga. Caranya adalah kita menggunakan baris ketiga, yaitu angka di mana yang ingin kita nolkan ada terdapat di baris ketiga, kemudian dikurangi dengan 2/5 dikali R2, yaitu baris kedua. Angkanya adalah 0, 5, dan min 9,5. Di sini kita masukkan ke pengurangannya. Yang pertama, kita masukkan dari angka dari baris ketiga yaitu 0, 2, min 5,5. Kemudian kita kurangi dengan baris kedua yang sudah kita kalikan dengan 2/5, yaitu hasilnya 0, 2, min 3,8. Kemudian kita kurangkan, maka hasilnya adalah 0, 0, dan min 1,7. Setelah 3 angka di A21, C31, dan C32 menjadi 0, kemudian kita kalikan A11, B1, B22, dan C33, maka di sini kita masukkan yaitu min 2 dikali 5 dikali min 1,7, maka sama dengan hasilnya 17. Jadi determinan dari matriks A min 2, 4, min 5, 1, 3, min 7, min 1, 4, dan min 8 adalah 17. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks 4x4. Ya, di sini matriks 4x4 tantangan lebih besar. Konsep matriks 4x4 strukturnya dari 4 baris kali 4 kolom dengan 16 elemen. Operasi dasar penjumlahan, perkalian, dan inverse. Determinal dengan metode Lemsket atau Sarus. Nah, represi matriks 4x4 itu gini. Proses penyelesaiannya metode Lewis-Gauss-Jordan untuk inverse, penerapan komposisi LU untuk efisiensi,
iterasi, Jacobi, dan Gauss-Seidel untuk sistem besar. Perbandingan kompleks, aspeknya itu jumlah elemen matriks 4x4 itu sebesar 16. Operasi determinannya sekitaran 96 perkalian. Operasi inverse-nya 200 operasi. Memori komputasinya sekitar 128. Sekian saya jelasin tentang matriks 4x4-nya di selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks 4x4. Ya, di sini matriks 4x4 tantangan lebih besar. Konsep matriks 4x4 strukturnya dari 4 baris kali 4 kolom dengan 16 elemen. Operasi dasar penjumlahan, perkalian, dan inverse. Determinal dengan metode Lemsket atau Sarus. Nah, represi matriks 4x4 itu gini. Proses penyelesaiannya metode Loomis-Gauss Jordan untuk inverse, penerapan komposisi LU untuk efisiensi, iterasi, Jacobi, dan Gauss-Seidel untuk sistem besar. Perbandingan kompleks, aspeknya itu jumlah elemen matriks 4x4 itu sebesar 16. Operasi determinannya sekitaran 96 perkalian. Operasi inverse-nya 200 operasi. Memori komputasinya sekitar 128. Sekian saya jelasin tentang matriks 4x4-nya di selanjutnya. Nah, di sini contoh matriks 4x4 metode Sarus. Di sini saya pakai K23 dengan ini kolomnya. Oh ya, untuk baris kolom itu yang pertama itu yang ini sama dengan baris, dan yang garis ke sini itu sama dengan kolom. Lambang determinan itu yang ini. Ada yang A1 yang sebelah sini dan A2 dan seterusnya. Di sini A1 itu dengan pola turunan geser, yaitu 1 2 1. Pola turunan 1 1 1 gitu. 1 1 1. Yang dari ini turun ke bawah, dari atas ke bawah, dari kiri, dan ini dari kanan turun ke bawah seperti itu. Dan ini dijumlahin 2 kali 1 kali 2 kali 2, hasilnya kayak gini ya, seperti ini. Dan ini juga yang dari kanan juga turunan juga kayak gini hasilnya dari kanan, dan ini hasilnya nih. Dan itu pas sudah dikaliin semua, di sini kan ada tambah kurang ya, negatif positif gitu ya. Nah, di situ udah dihasilin, disamain, dan di sini jumlahin, dan kalian jumlahin, dan hasilnya 20. Nah, sekarang determinan 2 itu sama aja, kolom yang ini, yang baris ini itu di sini, ditaruh di sini, dan yang ini tuh kolom semua baris ini yang angka di sini itu kalian ambil dari sini. Ini kan 3 ya, 1 2 3 4. Nah, kalian ambil di angka belakangnya juga di sini. Terus itu ini pola turunannya itu A2 itu yaitu 1 2 3. Yang 1 di sini, di pokoknya di turunan lah, di sini kali sini sama dengan sini. Nah, tuh pokoknya 2 1 3 4. Nah, dikaliin hasilnya seperti ini ya, yang 2, dan sama aja kayak gini nih. Pokoknya liatin di sini nih, positif ya, positif juga. Nah, kemudian kalau udah semua dikaliin dan ditambahin juga hasilnya sama dengan hasilnya segini.
Dan yang determinan A3 itu kalian ambil ini, buat dulu yang kayak gini, terus itu kalian yang kolom kedua ini yang angka-angka ini kalian taruh sini, terus nah yang ini kalian ambil juga ya di sini, dan angka ini kalian ambil dari sini sama di sini nih. Nah gitu. Nah itu pola turunnya A3 itu yaitu 212 ya. Ya sama aja kayak A2 ini, kayak yang saya tadi jelasin itu. Pokoknya udah sekalian kali-kaliin, terus itu kalian jumlahin semuanya, yang ini jumlahin dan hasilnya segini. Dan ketika kalian sudah jumlahin semua di mana, nah kalian hasilkan ini gimana, yaitu dari A1, A2 dan A3. Itu kan hasilnya dari 20 ini sini 20 A1 min 24 itu A2 min A3 apa nih yang tiganya ini dari sini, dan itu kalian jumlahin ya semuanya dan hasilnya segini. Ini dia hasilnya. Sekian dari metode Sarus ini. Banyak sebenarnya, panjang, agak lumayan susah, dan banyak orang jarang pakai metode ini karena ya ribet susah. Sekian, terima kasih. Analisis dan refleksi. Yang pertama adalah hasil penelitian, yaitu temuan utama. Matriks 4x4 menunjukkan kompleksitas 5.3 kali lebih tinggi dari matriks 3x3. Efisiensi algoritma berkurang secara eksponensial dengan penambahan dimensi. Kemudian metode dekomposisi LU meningkat kecepatan perhitungan hingga 40%. Kemudian yang kedua adalah analisis solusi, yaitu dengan evaluasi metodologi. Pendekatan OBE terbukti efektif untuk mengukur pemahaman konseptual. Implementasi paralel computing mengurangi waktu komputasi hingga 60%. Visualisasi matriks 4x4 dengan proyeksi 3D meningkatkan pemahaman. Kemudian yang ketiga, hasil pembelajaran. Kompetensi terukur. Pemahaman teori, yaitu konsep matriks dan operasi fundamental. Aplikasi praktis, yaitu implementasi dalam berbagai bidang. Kemudian optimasi, yaitu teknik peningkatan efisiensi komputasi. Kemudian yang terakhir, problem solving, yaitu pendekatan untuk tantangan kompleksitas. Kemudian yang keempat yaitu refleksi proses. Pengembangan kritis. Transisi dari matriks 3x3 ke 4x4 menunjukkan lompatan kompleksitas yang signifikan. Pendekatan visual membantu memahami transformasi matriks berdimensi tinggi. Kolaborasi tim efektif untuk mengatasi tantangan komputasi. Pentingnya algoritma efisien untuk aplikasi praktis matriks besar. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tadi yaitu yang pertama, rangkuman hasil atau temuan utama, yaitu matriks 4x4 menunjukkan kompleksitas 5,3 kali lebih tinggi dari matriks 3x3. Ada metode dekomposisi LU meningkatkan efisiensi hingga 40%, dan pendekatan OBE terbukti efektif untuk mengukur pemahaman konseptual. Yang kedua itu ada evaluasi metode atau keunggulan dan keterbatasan. Ada keunggulan yaitu analisis komprehensif, pendekatan OBE terstruktur. Ada keterbatasan yaitu komputasi intensif, interpretasi
visual matriks 4x4. Dan rekomendasi yaitu penerapan paralel computing dan visualisasi 3 dimensi. Dan yang ketiga itu rekomendasi seperti saran praktis. Yang pertama itu ada integrasikan modul visualisasi dalam kurikulum matriks. Yang kedua, gunakan algoritma optimasi untuk matriks berdimensi tinggi. Ada promosikan kolaborasi lintas disiplin untuk aplikasi matriks praktis. Dan tingkatkan pemahaman konseptual sebelum aplikasi teknis. Dan yang terakhir itu ada pekerjaan masa depan seperti arah pengembangan, yaitu eksplorasi matriks sparse untuk aplikasi skala besar. Yang kedua itu pengembangan algoritma kuantum untuk operasi matriks. Ada integrasi machine learning untuk optimasi matriks dan aplikasi matriks dalam realitas virtual dan AR. Baik, sekian presentasi kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih.